Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Jumat, tanggal 4 Juli tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 9 ayat 9-13. Panggilan untuk pertobatan dan kasih yang melampaui penghakiman. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9-13. Ketika Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di tempat pungut cukai dan ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ketika Yesus duduk makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang dan makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Ketika orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar hal itu dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergilah dan pelajarilah apa arti, aku menghendaki kasih dan bukan korban. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa untuk bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini menampilkan panggilan Yesus kepada Matius, seorang pemungut cukai yang oleh masyarakat dianggap berdosa dan hina karena pekerjaannya yang berhubungan erat dengan penjajah Romawi dan kecurangan. Dengan kata sederhana, "Ikutlah aku." Yesus mengajak Matius untuk mengubah hidupnya dan menjadi muridnya. Kemudian, Yesus makan bersama Matius dan orang-orang berdosa lainnya. Ini memicu kecaman dari orang Farisi, yang memandang rendah mereka yang dianggap dosa dan kotor. Namun Yesus membalas dengan pengajaran yang mendalam. Tujuannya datang ke dunia bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar, tapi untuk mereka yang sadar akan dosa dan membutuhkan pertobatan. Yesus menegaskan bahwa kasih dan pertobatan lebih utama daripada ritual dan korban. Ini adalah undangan terbuka bagi setiap manusia untuk mengalami kasih Tuhan dan berubah menjadi pribadi yang baru. Kutipan hari ini, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa untuk bertobat." Matius bab 9 ayat 13. Panggilan Yesus kepada Matius adalah contoh nyata betapa Yesus tidak memandang latar belakang atau dosa seseorang sebagai penghalang untuk menerima kasih dan panggilannya. Matius, yang mungkin diasingkan dan dianggap rendah, malah dipilih untuk menjadi murid dan saksi Yesus. Kita seringkali terjebak dalam sikap menghakimi, membedakan mana orang yang baik dan mana yang buruk. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa setiap orang membutuhkan rahmat-Nya, dan kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, bukan penghakiman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang sulit diterima atau dianggap berbeda. Renungan ini mengajak kita membuka hati, tidak menilai dari luar, dan memberi ruang bagi pertobatan dan perubahan. Kasih Yesus yang tanpa syarat mengajarkan kita untuk rendah hati dan bersikap inklusif. Dia memanggil kita semua, tanpa terkecuali, untuk ikut berjalan bersamanya, meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa, dan hidup dalam cahaya kasih-Nya. Poin-poin refleksi sehari-harinya. 1. Apakah saya mudah menghakimi orang lain berdasarkan kesalahan atau latar belakang mereka? Menghakimi seringkali menutup hati kita untuk melihat potensi kebaikan dan pertobatan dalam diri sesama. 2. Bagaimana saya merespon ketika Tuhan memanggil saya untuk berubah? Panggilan pertobatan adalah undangan yang harus dijawab dengan kesediaan dan ketulusan. 3. Apakah saya bersedia membuka hati untuk menerima dan mengasihi orang yang berbeda dari saya? Kasih Kristiani adalah kasih yang inklusif dan tanpa prasangka. 4. Bagaimana saya dapat menjadi saksi kasih Tuhan bagi orang-orang yang terpinggirkan? Dengan memperlakukan mereka dengan hormat, mendengarkan, dan membantu mereka mengalami kasih Allah. 5. Apakah saya sudah merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang mengubah hidup saya? Kesadaran akan kasih Tuhan memotivasi kita untuk hidup dalam pertobatan dan pelayanan. 6. Bagaimana saya menjaga agar tidak terjebak dalam rutinitas ritual tanpa makna kasih? Doa dan refleksi rutin membantu kita fokus pada esensi iman, yaitu kasih dan pertobatan. 7. Apakah saya siap mengikuti Yesus meskipun harus meninggalkan kenyamanan lama? Mengikuti Yesus berarti perubahan hidup yang nyata dan penuh komitmen. Kesimpulan renungan hari ini. Bacaan Matius bab 9 ayat 9-13 mengajak kita merenungkan panggilan Yesus yang sederhana namun penuh makna, "Ikutlah aku." Panggilan ini bukan hanya untuk Matius, tetapi juga untuk kita semua agar hidup dalam pertobatan dan kasih yang nyata.
Yesus membuka pintu pengampunan dan kasih bagi setiap orang, terutama mereka yang merasa terpinggirkan, berdosa, atau tidak layak. Ia menantang kita untuk meninggalkan sikap menghakimi dan menggantikannya dengan sikap penuh kasih dan terbuka. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi bagian dari tubuh Kristus yang membawa kabar sukacita pertobatan dan kasih kepada dunia. Melalui doa, refleksi, dan tindakan nyata, kita belajar membuka hati, menerima kasih Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus, amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.